Today, ya kita akan lanjutkan kembali. Ya kali ini kita dalam video ini akan bahas skema analisis algoritma untuk kasus yang beda lagi. Sebelumnya kita bahas yang non-rekursif ya. Nah sekarang kita akan bahas bagian yang rekursifnya. Oke, sebentar. Kita fokus ke bagian yang rekursif. Oke, saya panggil dulu slide-nya sebentar. Ya, ini skema besarnya. Langkah-langkahnya sebetulnya pada intinya mirip gitu ya dengan yang non rekursif, yaitu pertama kita tentukan dulu parameter yang menunjukkan dua hal, eee, ukuran instance yang nantinya biasa disebut sebagai n, lalu kita juga, inikan dulu operasi dasarnya ya, Anda identifikasi. Oke, kemudian operasi dasar, dan ini operasi dasar ini sifatnya yang kalau yang sebelumnya itu yang paling dalam, di loop yang paling dalam. Nah, ini adalah yang di dalam struktur rekursi, rekursi yang terdalam. Nah, seperti ini. Jadi, setelah kita sudah tentukan operasi dasarnya itu apa, maka kita akan hitung, kita akan cacah relatif terhadap best case, mirip seperti yang sebelumnya, dan juga terhadap worst case. Nah, seperti ini. Nah, ini yang beda di bagian nomor 4. Kalau non-rekursif biasanya ditulis sebagai penjumlahan atau notasi sigma. Kalau rekursif, Anda tuliskan dalam notasi relasi recurrence. Nah, ini yang kita sebenarnya sudah pernah pelajari juga ya di matematika diskrit. Nah, setelah itu kita akan gunakan teknik. Nah, teknik ini saya kasih tanda kutip gitu ya, karena ini sebetulnya bisa macam-macam caranya, tidak ada aturan yang definitif gitu ya, harus menggunakan teknik tertentu, bisa macam-macam, dan teknik ini yang digunakan untuk menentukan kompleksitas. Jadi secara asimptotik apakah dia n kuadrat, n log n, dan seterusnya. Oke, kita langsung lihat contoh dulu. Nah, ini kita punya sebuah algoritma rekursif. Nah, kira-kira Anda bisa bayangkan nggak ya, algoritma ini tuh cara kerjanya seperti apa? Nah, di sini, ya mungkin, ini ya, apa namanya, kita coba kasih tunjuk dulu deh ya, kalau n-nya sama dengan 0 ini kan ya nggak keluar apa-apa, dia langsung return, seperti ini. Sementara kalau n-nya sama dengan 1, maka dia akan panggil fungsi x 0, ya, which is nggak keluar apa-apa, lalu dia akan ngeprint x sebanyak n kali. Nah, berarti di sini outputnya ya udah keluar x gini aja ya. Lalu masuk ke fungsi x0, which is nggak keluar apa-apa. Lalu kalau n sama dengan 2, nah di sini kita bisa lihat, dia akan panggil fungsi x untuk n sama dengan 1 ya, karena n-nya kan sama dengan 2 di sini. Berarti dia akan keluarin x begini, baru ini saya kasih nomor deh ya, ini 1, 2, 3. Nah, ini yang nomor satunya. Lalu bagian kedua, ini kan x-nya dicetak 2 kali, bagian 3 ini fungsi x lagi. Nah, seperti ini. Saya kasih contoh sekali lagi, kalau n sama dengan 3 seperti apa? Nah, pada nomor 1, dia akan panggil fungsi x2. Ya, jadi dia akan keluarkan, sebentar, kok sering seperti ini ya. Jadi dia akan keluar x, 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 which is ini adalah fungsi x2. Nah, lalu masuk ke step kedua, ngeprint di sini, ngeprintnya 3 kali x, 1, 2, 3. Lalu langkah ketiga, print
X2 lagi. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau N sama dengan 3, outputnya seperti yang Anda bisa lihat di pojok kanan bawah ini. Ini gambarannya saja ya. Sekarang kita perlu pikirkan tentang dua hal. Ya, yang pertama adalah parameter penanda input dan operasi dasarnya. Jadi di sini kita akan lihat bahwa karena inputnya adalah N, ya sudah ini kan menjadi ya N gitu aja ya. Itu yang menjadi penanda input. Sementara operasi dasarnya adalah operasi cetak karakter. Nah, perhatikan di sini cetak karakter ini unitnya adalah cetak 1X ini dianggap satu operasi. Nah, ini mesti kita sedikit kritisi gitu ya. Walaupun di sini ada hanya satu baris saja di sini, tapi kan satu baris ini sebetulnya nilainya bergantung N. Betul ya? Jadi kalau N-nya sama dengan 2, berarti kan X-nya itu dicetak 2 kali, seperti yang ada di sini. Jadi walaupun ini satu satu baris, ya, ketika N-nya sama dengan 2, ya berarti ini 2 kali operasi. Ya, jadi di sini kita bisa pahami ini bukan 1 kali operasi, tetapi ini adalah N operasi. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita coba pikirkan analisis waktu, ya, kasus terbaiknya seperti apa? Kasus terburuknya seperti apa? Best case dan worst case-nya seperti apa? Nah, ini mungkin Anda boleh pikirkan apa yang menjadi best case, apa yang menjadi worst case. Tapi dalam kasus ini sebetulnya sama nih ya. Best case dan worst case itu sama, tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena di sini kita punya inputnya hanya sebuah bilangan, ya sebuah integer n, dan nggak ada list seperti dalam kasus sebelumnya gitu kan ya. Kalau list sama-sama panjang n tapi isinya bisa berbeda. Tapi dalam hal ini inputnya itu hanya sebuah bilangan dan ya sudah dia nggak ada variasinya. Jadi di sini kita bisa langsung lakukan analisis waktu saja. Ya, jadi analisis waktu caranya seperti ini. Ya, jadi kita akan memisahkan dulu ada berapa banyak operasi relatif terhadap N. Dan ini kita mau tuliskan dalam bentuk fungsi. Nah, kita bisa tulis lebih lanjut menjadi seperti ini. Misalkan dia adalah AN. Nah, ini kita definisikan. Nah, sekarang kita akan coba pikirkan formula rekursifnya. Nah, jadi AN itu cara ngitungnya bagaimana? Formula rekursif itu apa sih? Nah, ini kan berarti A0 sama dengan 0, karena nggak ada operasi. A1 adalah 1, A2 adalah 2, A3 adalah, sorry, A2 kok 2 ya? A2 di sini berapa tuh? 4 ya, ada 4 huruf X di sini. Sementara A3 di sini ada berapa? 11. Ada 11 huruf X. Ya. Nah, formula rekursifnya ini kita ekspresikan dalam relasi rekurens. Nah, ini menggunakan teknik yang Anda sudah pelajari di MATDIS waktu itu. Ya, jadi kita bisa tulis menjadi seperti ini. Ketika ketika N-nya sama dengan 0, maka nilai AN-nya dia nggak cetak apapun, ya sudah berarti bernilai 0. Sementara kalau N-nya lebih dari 0, maka dia lakukan, kita punya formula seperti ini. Loh kok bisa ya formulanya seperti ini? Nah, ini kita melihat dari sini, karena masing-masing komponen kita bisa pecah ya menjadi 3 langkah ini, sebagaimana 1, 2, 3 yang ada di sini. Nah, jadi langkah pertama, ini kan memanggil n-1 ya, fungsi untuk n-1 alias ini adalah an-1. Langkah kedua, itu dia mencetak sebanyak n kali. Langkah ketiga, dia mencetak sebanyak an-1 kali. Sehingga ini kalau 3 ini dijumlah, ya hasilnya tidak lain adalah seperti yang ada di kotak ini. Ya, n tambah 2an-1. Oke, kita akan coba tuliskan dalam bentuk tabel.
Jadi kalau N-nya 0, di sini kita punya 0. Kalau N-nya 1, 1. 2, 4, 3, 11. Tadi kita sudah ngitung. Nah, kalau kita ngitung menggunakan formula untuk N sama dengan 4, jadi bagaimana? Jadi dari 4, di sini kan 4 itu dapat kita tulis menggunakan formula di sini. 4 ditambah 2 kali A3. Tidak lain adalah 4 ditambah 2 kali A3 adalah 11. Jadi kita dapati nilainya adalah 26. Oke, kita tulis. Berarti ketika N sama dengan 5, ya tinggal dikali 2, 26-nya ditambah 5. 57. Nah, sekarang tugas kita adalah kalau N-nya 0 kan 0. N-nya 1, AN-nya 1. N-nya 2, AN-nya 4, dan seterusnya. Bisa nggak ya kita menuliskan formula eksplisit? Jadi ini murni ditulis dalam bentuk N. Jadi nggak ditulis secara rekursif seperti ini, tetapi dirumuskan dalam bentuk N. Nah, ini menjadi tugas kita. Ya, ini kita bisa dengan trial and error, kita akan coba mencari formulanya. Let's say kita dapat ya, seperti ini. Nah, ini betul nggak ya? Anda boleh cek. Jadi kalau kita rumuskan seperti ini, ya, 2 pangkat, N plus 1, lalu dipotong N minus 2. Nah, ini nanti, apa namanya, ini berdasarkan, ya Anda ngulik gitu ya, lalu Anda boleh buktikan dengan menggunakan induksi, misalkan. Kalau ini kita pakai teknik yang di MATDIS. Nah, jadi di sini kita dapatkan ekspresi ini secara asimptotik, kita hanya akan perhatikan suku yang paling besar. Suku paling besar di sini itu adalah 2 pangkat N per 1 ini ya. Nah, jadi di sini kita punya suku eksponensial. Nah, jadi ini algoritma kelihatannya innocent, kecil sedikit barisnya, tetapi ini mematikan gitu ya. Kompleksitasnya besar sekali ternyata. Nah, ini adalah contoh gitu, kita melakukan analisis algoritma yang sifatnya rekursif. Oke, sekarang kita mau bicara analisis ruang. Nah, ini analisis ruang nih mungkin yang sedikit berbeda. Silakan Anda perhatikan. Jadi triknya adalah kalau kita melakukan analisis ruang untuk algoritma rekursif, maka yang kita analisis itu adalah recursion stack-nya. Maksudnya apa recursion stack? Jadi begini, ketika sebuah program itu dilakukan, kita terapkan skema rekursif, ya. Jadi sebetulnya di balik layar yang kita nggak ngurusin itu sebetulnya Python-nya itu membuat recursion stack-nya sendiri begitu. Jadi pertama recursion stack ini akan bernilai 0. Nah, sekarang kita akan membandingkan bagian-bagian ini ya. Jadi yang namanya rekursif itu kan fungsi memanggil dirinya sendiri. Dari awalnya nilai n, dia akan memanggil untuk nilai n-1. Dan ini dilakukan 2 kali begitu. Oke, kita simulasikan dulu ya supaya kita bisa paham. Jadi start-nya di sini, oke, let's say kalau kita ngurusin n sama dengan 2 ya, ini diilustrasikan. Ketika n sama dengan 2, maka kan dia tidak masuk ke bagian yang di sini. Ya. Jadi dia akan memanggil fungsi X untuk n-1. Ya. Jadi pertama recursion stack-nya ini menandai, oke sekarang kita lagi ngerjain fungsi X2 dulu ya. Tapi dalam ngerjain fungsi X2, ternyata dia akan panggil N sama dengan 1 nih. Nah, jadi di sini dia buka satu stack yang baru. Ya, jadi oke, sebelumnya saya ngurusin X2, tapi ini buka fungsi yang baru, X1 di sini. Nah, di sini kita lihat dia masih belum memenuhi ya bagian di sini. Jadi dia akan membuka lagi fungsi X untuk nilai N yang lebih kecil. Nah, perhatikan ya. Saya ulang. Ya, coba Anda perhatikan bagian yang di sininya. Ini kita mau membuka ini baru, lalu Anda perhatikan yang bagian sini.
Oke, kalau kita masuk ke dalam fungsi X untuk N sama dengan 0, maka yang terjadi adalah, nah, muncul, naik lagi nilai stack-nya, ya. Jadi yang di sini, satu bagian ini membuka satu fungsi baru lagi, yang kebetulan sekarang kita bisa punya N sama dengan 0 ini terpenuhi, ya. Jadi sekarang ini sudah terpenuhi. Karena sudah terpenuhi berarti kan ini sudah selesai ya. Kita boleh dan selesai di sini. Lalu sekarang kita masuk ke fungsi yang di bawahnya. Jadi perhatikan sebelumnya ini kan adalah X0-nya di atas, karena sudah selesai berarti dia kita pop gitu ya, keluar dari stack. Karena kita membuka baru lagi nih, nah muncul lagi nih X0 lagi nih di sini. Ya. Lalu karena ini sudah selesai, berarti nanti kita pop lagi ini stack-nya. Pop, hilang. Oke, sudah. Maka ini sudah selesai dan ini nanti kita juga pop. Next step-nya adalah, nah kita pop. Kita balik lagi ke X2, yang atasnya sudah selesai, sekarang kita revisit bagian bawahnya, which is keluar lagi hal baru. Bikin stack lagi, persis seperti yang tadi. Ya, ini saya cepatkan saja. Sehingga sampai ini sudah selesai, dan nah, recursion stack-nya habis, kosong lagi. Nah, jadi analisis ruang itu adalah kita menyelidiki stack ini itu akan ukurannya berapa. Dia akan menghabiskan memori sampai berapa banyak. Nah, kita akan melihat perjalanan recursion stack ya. Ini untuk kasus n sama dengan 2 ya. Jadi dari awal sampai akhir paling parah recursion stack-nya itu akan ini adalah stack sorry, saya tulisnya jangan di sini sebentar. Ini adalah stack tertinggi. Jadi yang menghabiskan memori paling banyak. Tingkat kedalaman yang terbesar adalah sebesar N. Ya, karena di sini kita bisa lihat kalau N sama dengan 2, ya dia bergantung secara linear gitu ya, naik ke atas gitu. Anda bisa bayangkan kalau N-nya bukan 2, tetapi misalkan 500, ya berarti stack ini akan turun-turun terus gitu ya, sampai kedalaman 500. Nah, kira-kira begitu saja. Jadi efisiensi ruangnya adalah sebesar big O dari N. Oke, sekarang cek pemahaman. Ya, jadi di sini Anda coba lihat potongan kodenya, lalu Anda jawab pertanyaan yang ada di sana. Efisiensi waktunya berapa, ruangnya berapa. Nah, dalam hal ini Anda juga mesti hati-hati dalam menentukan ini apa namanya? Dalam menentukan operasi dasarnya. Nah, Anda pause dulu video ini, lalu Anda menjawab. Oke, jadi di sini Anda bisa lihat